Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Supadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, dan yang kami cintai serta kami banggakan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini dalam rangka pembelajaran mata kuliah landasan pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul walaupun hanya secara tatap maya, bukan secara tatap muka, namun insya Allah tidak mengurangi esensi dari apa yang dinamakan pendidikan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, dan karena berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati keindahan dunia dengan adanya ajaran agama Islam ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum menjelaskan materi, kami dari kelompok 6 memohon izin dari teman-teman sekalian agar kami diperkenankan untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota kami yang pertama yakni ada Amalia Fitri Putri, yang kedua ada Desya Amelia, yang ketiga ada Kusnul Agustin, yang keempat ada saya sendiri yakni Muhammad Rias Rosyid, yang kelima ada Nabila Nur Asyani, yang keenam ada Nawang Sekar. Baik teman-teman sekalian, itu tadi keenam kelompok atau keenam anggota dari kelompok 6. Berikutnya, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 6 akan membahas suatu judul yakni sejarah pendidikan. Yang pertama adalah saya Muhammad Rias Rosyid akan menjelaskan tentang kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman kolonialisme. Pada awalnya, pelaksanaan politik etis dalam bidang edukasi bertujuan mencetak tenaga kerja yang bersedia diberi upah rendah. Dalam perkembangannya, pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial selalu membawa pengaruh positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sistem sekolah dasar sebenarnya setelah dibuka sejak tahun 1892, yang ditandai dengan dibukanya Eerste School atau Sekolah Angka 1. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak priai di setiap ibu kota karesidenan. Pada tahun 1914, Eerste School diubah menjadi Hollands Inlandse School atau disingkat HIS, artinya yakni sekolah dasar. Dalam sistem pendidikan lanjutan, pemerintah kolonial membuka sekolah menengah yang disebut Algemeen Middelbare School atau disingkat AMS, dan Hoger Burger School atau disingkat HBS. Sementara itu, untuk golongan rakyat biasa, pemerintah kolonial Belanda membuka Tweede School. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Amalia Fitri. Kepada Amalia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Fitri Putri Indriawan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah tinggi seperti berikut. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Yang pertama ada Opleidingskolen voor Inlandse Ambtenaren atau OSVIA, merupakan sekolah tinggi pejabat pribumi.
merupakan sekolah bagi dokter-dokter pribumi yang sekarang kita kenal sebagai Fakultas Kedokteran UI. Yang ketiga ada Netherlands English Arts and School atau disingkat NIAS, merupakan sekolah kedokteran yang didirikan di Surabaya. Yang keempat ada Recht School atau sekolah hukum, merupakan sekolah untuk calon pegawai kejaksaan dan pengadilan. Kemudian yang kelima ada Rechtshochschule, merupakan sekolah tinggi hukum. Yang keenam adalah Landbou Hochschule atau sekolah tinggi pertanian di Bogor yang kita kenal sekarang sebagai IPB, dan Technische Hochschule atau sekolah tinggi teknik di Bandung yang sekarang kita kenal sebagai ITB. Dan terakhir ada sekolah guru atau Quick School, dibuka pada tahun 1852 di Solo. Selain sekolah resmi yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda, terdapat juga sekolah-sekolah lain seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren. Pada masa ini juga muncul sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah masih sangat sedikit, keberadaan sekolah juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan. Kondisi ini mempercepat proses modernisasi dan mendorong munculnya kaum terpelajar yang dalam perkembangannya mampu membangkitkan kesadaran nasionalisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia pada zaman kolonialisme. Nah, pendidikan zaman kolonialisme itu permasalahannya karena sangat tidak merata. Hanya orang kaya dan bangsawan yang boleh mengenyam pendidikan. Namun, itu berubah saat Ki Hajar Dewantara dan era Kartini dan para pejuang-pejuang pendidikan yang lain memperjuangkan hak pendidikan untuk seluruh rakyat. Nah, dan juga pendidikan zaman kolonialisme itu sangat dipengaruhi penjajah. Jadi pendidikannya itu menanamkan ideologi bangsa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Narasani dari kelompok 6 Landasan Pendidikan. Saya akan memaparkan poin-poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah perbedaan pendidikan zaman kolonialisme dengan pendidikan pada zaman sekarang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mulai menata ulang kembali pendidikan Indonesia secara signifikan, dikarenakan perubahan antara sistem pendidikan kolonial dan juga sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dengan pemerintah Indonesia yang menjadi pengelola sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih independen dalam mengambil keputusan dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem pendidikan yang diatur oleh kolonial merupakan sebuah sistem pendidikan yang diatur dalam segala hal seperti strata pendidikan, kurikulum pendidikan, lama pendidikan, dan lain-lainnya. Dengan pemerintah Indonesia yang mengambil kebijakan dalam kepentingan sistem pendidikan, Indonesia dapat mengelola sendiri seperti kurikulumnya dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya diambil oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Salah satu contohnya adalah kebijakan dana BOS, lalu kebijakan wajib sekolah 12 tahun, dan juga dalam saat pandemi ini kebijakan untuk sekolah dari rumah. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia berharap bahwa pendidikan di Indonesia akan lebih maju dan juga mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga
mulai melakukan usaha pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Nusantara, dari perkotaan hingga pelosok-pelosok desa terpencil, agar pembangunan dalam sarana pembelajaran dan sarana pendidikan itu merata dan berkembang sesuai yang diharapkan. Dengan pembenahan tersebut diharapkan pemerataan tidak mendiskriminasi antara strata sosial maupun status ekonomi, bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengenyam bangku pendidikan. Pemerintah juga mulai melakukan pemerataan pembangunan dalam sarana prasarana pembelajaran dan sarana-sarana lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman kolonialisme, pemerataan pendidikan sangatlah sulit untuk dilakukan karena terdapat kesenjangan sosial terhadap bangsawan, bangsa pribumi, dan bangsa lain-lainnya, di mana bangsa pribumi lebih sulit untuk mengenyam pendidikan dibanding bangsa kolonial sendiri, maupun bangsa-bangsawan lebih mudah mengenyam pendidikan lebih tinggi dibanding orang-orang biasa. Juga diskriminasi gender terhadap wanita, di mana wanita dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan setinggi apapun, karena wanita hanya perlu melakukan tugasnya di rumah saja. Namun, dengan pemerataan pendidikan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan seluruh pendidikan Indonesia dapat merata dan juga menjadi lebih maju, sehingga pendidikan di Indonesia dapat lebih berkembang dan memajukan generasi di Indonesia saat ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Kusnul Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kusnul Agustin. Saya dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya mengenai perbedaan pendidikan di Indonesia pada zaman kolonialisme dengan pendidikan di zaman sekarang. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan berbeda dengan sekarang. Pendidikan di masa penjajahan Belanda pun berbeda dari masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, belajar hanya boleh dilakukan oleh kalangan bangsawan. Sementara pada masa penjajahan Jepang, pelajar boleh dari kalangan manapun. Berikut perbedaan pokok tentang pelaksanaan pendidikan pada masa kolonialisme dengan masa sekarang. Yang pertama, pendidikan hanya diberikan pada anak pejabat dan petinggi negara, terutama anak laki-laki pada zaman kolonialisme. Pembelajaran dan pendidikan dilakukan terbatas agar kecerdasan bangsa Indonesia tidak melebihi negara penjajah. Pendidikan dilakukan di waktu dan tempat yang terbatas. Pada zaman sekarang, pendidikan dilakukan semua kalangan tanpa terkecuali. Pendidikan dilakukan dicapai setinggi-tingginya tanpa ada persyaratan atau pengekangan. Pada zaman dahulu, perempuan dilarang sekolah. Berbeda dengan zaman sekarang, perempuan bebas mengenyam pendidikan, bahkan hingga tingkat perguruan tinggi. Perbedaan lain yang cukup mencolok adalah pendidikan di era sekarang mengajarkan disiplin ilmu yang lebih luas dan kompleks jika dibandingkan pada pendidikan di era kolonialisme. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor yang menuntut kurikulum pendidikan saat ini agar mengajarkan ilmu-ilmu yang belum diajarkan pada zaman kolonialisme, sehingga bobot pelajaran yang didapatkan pun berbeda.
Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan yang terakhir terdapat pada tujuan pendidikan itu sendiri. Pada zaman kolonialisme, pendidikan diselenggarakan dengan tujuan mencetak tenaga kerja dengan keahlian tertentu sehingga dapat dipekerjakan oleh penjajah dengan upah yang sangat rendah. Hal ini tentunya sangat berbeda jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan Indonesia pada era sekarang ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, demikian tadi presentasi materi mengenai sejarah pendidikan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Adapun apabila ada hal yang perlu didiskusikan ataupun ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama di kolom diskusi yang telah disepakati atau dianjurkan oleh Bapak dosen. Dan semoga presentasi kali ini bisa menambah wawasan kita semua, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Maka saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video ini atau pemaparan presentasi mengenai sejarah pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 6 pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.